Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Untuk teman-teman yang lagi sakit, aku doakan semoga lekas sembuh ya. Balik lagi dengan aku Mami Janitra, ibu rumah tangga dengan 3 orang anak yang tinggal di desa di rumah sederhana. Alhamdulillah masih bisa share kegiatan hari ini ya teman-teman. Ini tuh pagi hari aku sepulang dari pasar ya. Nah, karena tadi pagi aku tuh belum sempat beberes nyapu-nyapu lantai, jadi belanjaannya aku taruh, lanjut aku nyapu-nyapu dulu aja ya. Dan ini aku ditemenin sama adik Janitra. Oh ya teman-teman, gak kerasa ya besok itu udah mau lebaran. Masya Allah, gak kerasa 30 hari. Kok rasanya tuh sebentar banget. Gimana nih puasanya teman-teman? Full kah atau ada yang bolong? Kalau perempuan mah pasti ada bolongnya ya. Teman-teman dan bunda-bunda, gimana nih perkuahannya? Pada buat atau beli aja? Aku sebenarnya tim yang males ribet ya teman-teman, apalagi ada anak kecil. Jadi aku terpaksa beli. Tapi ada 2 item yang harus aku buat ya teman-teman, karena itu tuh kesukaan Pak Su dan Mas Faras. Kalau beli itu nggak puas ya teman-teman, mending buat sendiri dan rasanya sesuai ekspektasi yang kita harapkan. Jadi rencana hari ini aku mau buat cooker ya teman-teman, yaitu nastar sama sagu keju. Tapi sebelumnya aku mau beberes dulu, aku nyapu halaman depan, sama aku mau metik bunga pepaya yang di belakang rumah karena udah banyak bunganya ya teman-teman, sampai mekar dan belum aku ambilin. Halaman depan tuh rumputnya udah mulai subur lagi ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya aku udah minta tolong sama Pak Su untuk semprot aja, karena kalau mau dibersihin pakai koret itu males ya teman-teman, apalagi kalau siang itu panas, lagi puasa juga, jadi bawaannya mager gitu kan. Tapi karena Pak Su itu sering lupa, ya udah hari ini aku minta Mas Faras untuk bantuin bersihin rumput-rumputnya. Nah, ini rumputnya bekas Mas Faras cabutin ya teman-teman. Nah, ini aku udah di belakang aja ya teman-teman. Alhamdulillah nyapu halaman depannya udah selesai. Lanjut aku metik bunga pepaya. Alhamdulillah ini tuh cukup untuk dimasak sore nanti ya teman-teman. Rencana mau aku tumis pakai teri sama tempe. Oh ya teman-teman, pada suka enggak nih bunga pepaya? Alhamdulillah aku ini suka ya teman-teman. Selain rasanya yang unik unik kayak apa aja ya, pokoknya rasanya tuh enak lah, cobain ya buat teman-teman yang belum pernah makan bunga pepaya. Dan biar bunga pepayanya ini nggak pahit, pas ngerebus dikasih asam jawa ya teman-teman, insya Allah nggak pahit lagi. Nah, ini aku udah selesai ngambil bunga pepayanya ya teman-teman, udah aku simpen di kulkas. Lanjut aku mau bongkar belanjaan tadi yang dari pasar, yaitu bahan-bahan gue ya teman-teman. Ini ada sagu tani, aku tuh mau buat sagu keju dulu ya teman-teman. Nah, dan ini ada susu kompletnya juga. Nah, aku tuh susu bubuknya tuh pakai yang saset ya teman-teman. Kalau pakai yang bukan saset atau yang curah itu kayaknya tuh kurang ya aromanya tuh. Lanjut aku beli juga tepung maizena. Terus ini ada butter ya teman-teman. Ini kemasan 1 ons, aku belinya 2. Sebelumnya tuh ada pewarna kuning telur, yang warna kuning tua ya, ada juga keju. Terus itu aku beli santan kara juga sama palmia. Oke, lanjut. Pertama-tama aku mau sangrai sagunya dulu ya teman-teman. Ini aku nyangrainya pakai teflon, sama aku potongin daun pandan biar aromanya itu wangi. Oh ya teman-teman, jangan salfok sama spatula kayunya ya teman-teman, kalau itu gede banget, karena yang kecil itu masih kotor.
Nah ini aku udah siapin untuk bahan sagu kejunya ya teman-teman. Ada keju, terus sagu yang aku sangrai tadi, ada gula halus, ada butter, ada margarin, santan, dan telur. Jangan salvok sama telurnya yang kayak mentega cair itu ya teman-teman, karena telurnya tuh mungkin gak seger. Jadi pas aku pisahin sama putihnya itu dia hancur. Oke, gak apa-apa ya. Nah ini singkat cerita udah aku cetak ya teman-teman. Bentuknya itu nggak simetris atau nggak bagus, nggak apa-apa lah. Oke lanjut, ini udah aku siapin ovennya ya, dan lanjut aku panggang. Aku buat cookernya ini termasuk udah mepet banget ya teman-teman, karena awalnya aku itu nggak mood, tapi ternyata setelah Mas Farasnya request ya udahlah aku buatin aja. Nah ini yang udah mateng ya teman-teman. Alhamdulillah kalau buat sendiri itu rasanya puas ya teman-teman. Nah ini sagu kejunya yang udah mateng, baunya wangi. Nah ini aku mau pemanggangan yang kedua ya teman-teman. Alhamdulillah sagu kejunya udah selesai ya teman-teman. Nah ini tuh udah lain hari ya, ini besoknya gitu. Nah ini lanjut aku tuh mau buat selai nanas ya teman-teman. Ini tadi nanasnya aku pakai 2 biji, terus aku kasih garam sama kayu manis. Tadi aku minta Pak Su untuk bukanya, dan aku pesen kalau untuk selai itu mata nanas sama hatinya jangan dibuang. Sambil nunggu selai nanasnya mateng, ini aku beres-beres rak bumbu ya teman-teman, karena udah berantakan banget. Apalagi kalau masaknya itu buru-buru, aku tuh naro bumbu-bumbunya itu basing-basing ya teman-teman. Jadi mumpung lagi mood, ini aku beresin aja sekalian. Nah ini aroma nanasnya itu udah semerbak kemana-mana ya teman-teman. Dia udah susut, saatnya aku kasih gula. Nah ini aku sambil gendong adik Jenidra karena dia tuh rewel ya teman-teman, pengennya tuh nemplok emaknya aja. Nah ini penampakannya seperti ini teman-teman. Alhamdulillah. Nah singkat cerita, selai nanasnya udah matang ya teman-teman. Puas banget kalau buat sendiri tuh ya ketimbang beli. Dan ini aku mau bulet-buletin selai nanasnya, mau dibantuin Mas Faras. Jadi sendok takarnya aku kasih 2. Nah ini proses buletinnya ya teman-teman, lumayan jelimet. Nah alhamdulillah dapatnya segini. Ini Mas Faras itu udah nggak bantuin ya teman-teman, katanya dia pilih ngomong aja, kata dia itu ribet ya. Namanya proses ya teman-teman, untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal kita harus optimal ngerjainnya. Alhamdulillah udah selesai. Nah ini bahan-bahan yang untuk buat nastar udah aku siapin dan udah aku timbang-timbang ya teman-teman, tapi aku lupa pas dubbing ini berapa gram masing-masingnya itu. Yang jelas seperti yang ada di gambar ini ya teman-teman. Untuk bahan-bahannya ada margarin, ada terigu, kuning telur, ada butter, ada susu bubuk, ada maizena, dan ada isian selai nanasnya tentunya. Dan ini untuk olesannya ya teman-teman, tapi telurnya belum aku kocok. Oke lanjut, ini proses bentuknya ya teman-teman. Alhamdulillah ini aku udah dapet segini ya teman-teman. Ini tuh prosesnya jelimet banget dan makan waktu lama, apalagi aku nyambi ngomong adik Janitra ya teman-teman. Masya Allah ribet banget, tapi aku puas banget sama hasilnya. Nah ini aku lagi oles-oles pakai kuning telur. Nah seperti ini teman-teman keriwahannya, Masya Allah. Nah ini pas proses manggang ya teman-teman, semerbak wanginya itu kemana-mana. Dan ini hasilnya udah mateng, alhamdulillah. Masya Allah rasanya itu lumer banget di mulut, ngeprul. Dan untuk selainya itu pulen, tapi manisnya pas ya teman-teman. Pokoknya puas banget. Pokoknya kalau lebaran gak ada nastar itu kayak kurang afdol gitu ya teman-teman. Apalagi nastar ini kan rajanya kue kering. Nah ini aku mau sepil sagu kejuku yang kemarin ya teman-teman. Nah seperti ini penampakannya. Aku tuh nggak bisa nyetak yang estetik gitu ya, jadi bentukannya itu nggak kayak sagu-sagu keju gitu, malah kayak mawar. Tapi nggak apa-apa, yang penting rasanya ya teman-teman. Dan ini aku pindahin nastarnya yang udah matang ke toples, Masya Allah. Nah ini aku lanjut ngabisin adonannya ya teman-teman.
Nah, ini seperti ini prosesnya. Alhamdulillah menikmati proses untuk hasil yang maksimal ya. Oke teman-teman, gak kerasa udah sampai di penghujung video. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah mau mengklik dan menonton video sederhana aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.